Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok KKN 134. Izinkan kami mempresentasikan artikel yang telah kami susun dengan tema inovasi pendidikan dengan judul peningkatan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa berbasis media Ekobrik di SD Negeri Tidar 1. Yaitu pendahuluan. Kami tertarik untuk mengadakan inovasi pembelajaran, yaitu program yang berkaitan dengan cinta lingkungan. Yang pertama yaitu tertanam sejadi sikap peduli lingkungan. 2. Menumbuhkan sikap kesadaran dan pengelolaan sampah yang tepat. 3. Meningkatkan empati, emosional, dan keterampilan sosial terhadap kecintaan lingkungan. 4. Meningkatkan keterampilan serta kritis dan kreatif untuk mencapai solusi permasalahan lingkungan. 5. Meningkatkan rasa tanggung jawab yang berkaitan dengan lingkungan. Harapannya siswa itu dapat terfokus pada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk ranah kognitif diharapkan peserta mengetahui mengenai pengertian sampah, sebab dan dampaknya. Untuk aspek afektif yaitu memberikan pemahaman mengenai sikap yang tepat, bagaimana cara mengelola sampah terhadap 3R. Untuk aspek keterampilan psikomotorik dapat ditingkatkan dengan pembuatan ekobrik yang berprinsip pada recycle. Program pengelolaan sampah anorganik dan pengenalan ekobrik sangat dapat diajarkan sejak dini. Harapannya mampu memahami sekaligus mempraktikkan akan kecintaan terhadap lingkungan dan kebermanfaatan masyarakat. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan sebanyak 28 peserta. Untuk metode pelaksanaan dilakukan di SD Negeri Tidar 1, Kecamatan Tidar Selatan, Kota Magelang. Adapun langkahnya itu yang pertama perizinan dengan metode diskusi secara langsung dengan Kepala Sekolah SD Negeri Tidar 1. 2. Persiapan alat dan bahan, yaitu alat gunting, sedangkan bahan yang digunakan kayu, botol plastik, sampah kantong plastik, cat akrilik, dan kuas bambu. Untuk sosialisasi pada ranah kognitif, yaitu sosialisasi materi berupa pengertian sampah, penyebab dan dampak sampah anorganik. Untuk ranah afektif, sosialisasi mengenai sikap, cara pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 3R. Untuk pembuatan ekobrik dilakukan secara langsung, praktik langsung, untuk meningkatkan kemampuan keterampilan atau psikomotorik berupa pembuatan ekobrik yang berprinsip dengan recycle. Untuk evaluasinya dilakukan dengan metode diskusi secara langsung dengan dosen pembimbing lapangan. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu untuk mengetahui kemampuan afektif siswa dapat dilihat dari hasil angket. Adapun hasil angket yang diperoleh dari sebelum pemberian materi mengenai pengenalan ekobrik, diperoleh hasil yang pertama dari 28 siswa yang sudah pernah memperoleh edukasi mengenai pengolahan sampah sebelumnya, yaitu sebanyak 2 siswa. Yang kedua, dari 28 siswa belum ada yang mengenai apa itu ekobrik. Selanjutnya, setelah pemberian materi dan praktik, kemudian siswa diberi angket kembali dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, dari 28 siswa, sebanyak 21 siswa menerima materi dengan baik. Yang kedua, dari 28 siswa, sebanyak 24 siswa antusias terhadap materi yang diberikan. Dan yang ketiga, dari 28 siswa, sebanyak 27 siswa memahami manfaat dari edukasi dan praktik pembuatan ekobrik. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan terhadap kemampuan kognitif siswa, maka siswa diberi soal pre-test dan post-test. Adapun hasil yang diperoleh yaitu yang pertama, terjadi peningkatan pemahaman mengenai sampah dari yang sebelumnya 23 siswa menjadi 25 siswa. Yang kedua, terjadi peningkatan pemahaman mengenai jenis-jenis sampah dari yang sebelumnya 12 siswa menjadi 26 siswa. Yang ketiga, secara keseluruhan semua siswa memahami mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah. Yang keempat, terjadi peningkatan pemahaman mengenai cara penanggulangan sampah dari yang sebelumnya 13 siswa menjadi 18 siswa. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan psikomotorik atau keterampilan siswa dalam kegiatan pembuatan ekobrik ini. Selama proses pembuatan, siswa dilatih dalam bekerja sama antar anggota kelompok, di mana setiap anggota diberikan tugas masing-masing seperti menggunting plastik, memasukkan plastik ke dalam botol dan mengecat botol hingga menghasilkan ekobrik yang menarik dan cantik. Tentunya dalam proses pembuatan ekobrik selain dibutuhkan keterampilan kerjasama, juga dibutuhkan keterampilan dalam berkomunikasi antar anggota.
Jadi, dengan adanya kegiatan pembuatan ekobrik dapat menjadi alternatif solusi untuk mengetahui permasalahan sampah plastik yang semakin meningkat. Selain mengatasi pada permasalahan tersebut, dengan pembuatan ekobrik juga dapat meningkatkan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa. Dengan melihat berbagai sisi dari pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa pengenalan ekobrik dalam ranah SD dapat meningkatkan kesadaran siswa serta melatih siswa dalam pemanfaatan sampah anorganik. Hasil dari pengataan kegiatan ini adalah sebelum diadakannya kegiatan peningkatan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa berbasis media ekobrik, terdapat 23 siswa yang belum paham tentang sampah dan terjadi peningkatan setelah diadakannya kegiatan ini menjadi 25 siswa. Kemudian pemahaman tentang jenis sampah siswa, terdapat 12 siswa yang belum paham, kemudian terjadi peningkatan 26 siswa yang paham jenis sampah. Selanjutnya, untuk pemahaman tentang dampak sampah terhadap lingkungan, seluruh siswa telah memahami hal tersebut atau 28 siswa sudah paham akan hal tersebut. Untuk pemahaman tentang cara menanggulangi sampah pada sesi pretest terdapat 0 siswa yang paham. Kemudian pemahaman sedang terdapat 13 siswa dan terdapat 15 siswa tidak paham cara menanggulangi sampah. Setelah penyampaian materi dan diuji kembali dengan post-test, terjadi peningkatan menjadi 5 siswa paham, kemudian 13 siswa memiliki pemahaman sedang dan tidak paham menjadi 10 siswa. Dengan hasil di atas diketahui terdapat peningkatan kemampuan afektif, kognitif, serta psikomotorik siswa dari pengenalan media ekobrik di SD Negeri Tidar 1. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.